Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, atas ridha Allah, atas izin Allah kita masih bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Untuk video kali ini, video yang kelima, yaitu tentang tips menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada anak. Saya sampaikan sebelumnya quote-nya terlebih dahulu. Padang di dunia ditempuh dengan jalan kaki, dan padang di akhirat ditempuh dengan hati. Maka jagalah hati ketika Anda hidup di dunia. Baiklah, tips untuk menanamkan iman dan takwa kepada anak. Ini sekali lagi saya tanyakan, narasumbernya adalah Pak Sawiji, di mana Pak Sawiji ini memiliki 3 orang kakak, yang kakak 1, 2 itu kembar, kemudian laki-laki, kemudian kakak berikutnya adalah perempuan, kemudian punya adik 2 juga, yakni perempuan dan laki-laki. Jadi Pak Sawiji ini di tengah. Memang dalam menanamkan keimanan dan ketakwaan ini berbeda-beda polanya. Dari kakak Pak Sawiji yang kembar ini menempuh pendidikan yang nasionalis, artinya ya agama tetap ditekankan, tetapi pendidikan secara umum. Sedangkan yang kakak di bawahnya yang putri ini menerapkan pendidikan yang semi, ada yang dipondokkan, tetapi ada pula yang sekolah biasa, artinya dia tidak memaksakan anak-anaknya, kemudian dia memberikan biaya pendidikan untuk mereka. Yang kembar itu memiliki putri-putri, ya, anaknya itu putri semua, 3 begitu. Sedangkan yang di bawahnya, yang kakak perempuan ini memiliki putra 5, ya. Jadi yang pertama laki-laki, kemudian yang kedua laki-laki, di bawahnya itu perempuan 4, ya. Jadi yang mondok itu yang nomor 2 itu mondok, ya. Kemudian yang di bawah atau adiknya Pak Sawiji ini memang dapat dikatakan hampir 100% itu anaknya, ya, memang 100% anaknya mondok semua. Putra-putrinya itu ada 4, ya. Jadi pertama laki-laki, kemudian perempuan, laki-laki, perempuan, kemudian laki-laki 5, ya. Jadi ada 5, semuanya dikirim ke pondok pesantren. Sedangkan yang terakhir itu dia hanya punya anak perempuan 1, dan itu dikirim ke pondok pesantren. Jadi secara ringkas Pak Sawiji memberikan mengamati dari kakak-kakaknya itu, beliau yang punya 2 orang anak ini kemudian tidak terlalu memaksakan kepada anaknya, tetapi sepenuhnya apa yang diinginkan oleh anak-anaknya, ke pendidikan mana dia dibiayai. Anak yang pertama itu sekolahnya nasional semua, artinya nasional itu ya SD negeri, SMP negeri, SMA juga negeri, kemudian di perguruan tinggi swasta, dan alhamdulillah sudah selesai S2. Kemudian kalau yang adiknya itu dimasukkan di MI atau Madrasah Ibtidaiyah, kemudian melanjutkan ke SMP negeri, ke SMK, dan kemudian di perguruan tinggi swasta, dan sekarang juga masih menempuh S2 dalam tahap tesis, ya. Kemudian apa kesimpulan dari Pak Sawiji? Pak Sawiji mengatakan bahwa untuk menanamkan iman dan takwa kepada anak, yang pertama itu anak perlu diberi contoh atau teladan, ya. Anak diberi contoh tentang penanaman keagamaan, ya. Tidak hanya sekedar teori, tetapi memang
contoh kalau misalkan maghrib ya orang tuanya harus sholat ya, laki-laki bapaknya Pak Sawiji menjadi imamnya, kemudian di belakangnya istri dan anak-anaknya, itu diberikan contoh. Setelah itu ngaji semua ya, ngaji semua. Nanti kalau subuh itu Pak Sawiji biasanya ke masjid begitu sambil itikaf, anak-anak memang dibangunkan oleh istrinya untuk sholat subuh ya. Kemudian yang kedua, biasa lakukan sholat berjamaah ya. Ini tips dari Pak Sawiji, mengatakan bahwa sholat berjamaah paling tidak itu 2 kali di rumahnya ayah sebagai imam, yaitu pada waktu sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian istri dan anak-anaknya itu di belakangnya. Setelah salam baru Pak Sawiji akan menanyakan tentang kejadian ataupun mungkin ada permasalahan pada hari itu dan bersama-sama dibahas. Setelah itu Pak Sawiji juga kadang-kadang membenarkan bacaan Al-Quran dari anak-anaknya ya. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, biasakan mengaji Al-Quran pada habis sholat maghrib dan subuh ya. Jadi tadi saya katakan setelah sholat berjamaah Pak Sawiji kemudian mengaji dan membenarkan bacaan anak-anaknya. Kalau subuh Pak Sawiji juga ngaji itu dengan terjemahan dan anak-anaknya juga disarankan demikian. Yang keempat yaitu untuk penanaman jiwa keimanan dan ketakwaan, Pak Sawiji mengajak anak-anaknya untuk umroh. Di sana Pak Sawiji menekankan dan mewajibkan untuk menulis doa untuk dibacakan di sana. Jadi dengan cara dia berikan notes ya kecil itu supaya ditulis sebelum berangkat umroh, mungkin 1 pekan begitu, biar nanti di sana tidak kehabisan kata-kata. Karena biasanya begitu melihat Ka'bah kehabisan kata-kata, doanya lupa semua. Maka ditulislah dalam buku notes. Prinsip Pak Sawiji itu dia tidak meninggalkan harta yang banyak. Kalau toh dianggap banyak itu alhamdulillah. Tapi yang paling penting adalah meninggalkan keimanan dan ketakwaan dengan mengajak ngaji, membawa ke Mekah dan Madinah ke tanah suci, dan disarankan dia mintalah kepada Allah. Kalau minta kepada orang tua tidak mungkin akan semuanya dicukupi, tetapi kalau minta kepada Allah, insya Allah itu akan diberikan oleh Allah kapan waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, untuk menanamkan jiwa ini imtak, daftarkan anak-anak itu untuk berhaji. Kapan berangkatnya? Wallahu a'lam. Dari mana uangnya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda berhaji, ketika Anda umroh, minta kepada Allah agar anak-anak itu juga bisa selalu umroh dan sudah melaksanakan haji. Dengan demikian, anak-anak itu juga secara ilmu pengetahuan diberikan pendidikan. Bagi Pak Sawiji minimal S2 ya, syukur nanti S3-nya dia belajar sendiri, dia bekali S2 untuk kehidupan di dunia. Tetapi untuk akhiratnya Pak Sawiji juga ajak umroh untuk minta kepada Allah dan juga didaftarkan untuk berangkat haji. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi video ini saya buat tujuannya adalah saya ingin membunuh lupa. Artinya apa? Ya, saya akan menggunakan sisa waktu yang saya miliki ini setelah saya pensiun untuk kegiatan yang positif, artinya yang berguna bagi masyarakat dan bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah saya ingin meninggalkan jejak digital. Saya dulu jejak digitalnya dengan membuat buku, tapi sekarang ada sosial media. Saya ingin membuat jejak digital yang nantinya walaupun saya sudah meninggal, video ini bisa ditonton oleh orang lain, oleh anak-anakku, oleh keluargaku, dan harapan saya itu bermanfaat. Yang ketiga adalah saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, yaitu apa? Saya berusaha membuat awal dari video itu dengan pesan-pesan akhlakul karimah ya.
Jadi quote-nya itu quote akhlakul karimah, harapan saya itu bisa membuka mata hati Anda. Yang keempat, pesan saya kepada para pemirsa dan anak cucu saya, jangan tinggalkan sholat dan jangan Anda meninggal selain beragama Islam. Jadi Anda jangan sampai meninggal tidak beragama Islam. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, selalu bertakwalah kepada Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggal ya selain memeluk agama Islam. Jadi jangan sampai Anda murtad atau belum memeluk agama Islam. Ya, sekali lagi, apabila Anda nanti menemui masalah, sholatlah dan bersabarlah. Kemudian disclaimer-nya, mungkin di dalam unggahan saya banyak terdapat kesamaan ide, kesamaan nama, itu adalah kebetulan. Apabila Anda merasa terganggu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, saya bukanlah seorang ahli, saya bukan orang pintar, saya bukan orang kiai, saya bukan orang paranormal, tetapi saya adalah manusia biasa yang bodoh dan masih perlu belajar. Maka kalau banyak kesalahan, maklumilah dan maafkanlah. Kemudian yang ketiga, saya yakin banyak kekurangan di dalam video ini, terutama mungkin thumbnail berbeda dengan judul dan captionnya. Kemudian isinya juga berbeda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya tujukan terutama adalah untuk anak cucu saya, untuk keluarga saya. Tapi manakala Anda yang di luar keluarga saya kemudian tertarik dan mengikuti video ini, saya ucapkan terima kasih dan saya apresiasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terakhir, bahwa isi konten video ini adalah sifatnya masih subjektif, maka perlu penyempurnaan. Kalau ada yang salah, tinggalkan, jangan dipakai. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah, silahkan dipakai. Mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, sekali lagi saya doakan, saya berharap mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan Anda sekeluarga diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan bimbingan, diberikan keberkahan. Mudah-mudahan Allah beserta kita dan kita semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.